Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahidan. Ya ayyuhal ikhwah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang sangat berbahagia ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka kajian rutinan kita untuk menambah wawasan keilmuan dan bersilaturahim dalam rangka memperkuat ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, salam dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para imam, para mujahid mujtahirin yang selalu istiqomah di atas jalan sunnah yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan malam hari ini kita sedikit ingin mengulas sesuatu yang menjadi pondasi dasar ketika kita ingin mengerjakan suatu amal kebajikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam suatu hadis bahwasanya man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki suatu kehidupan baik di dunia maupun baik di akhirat, maka sesungguhnya ia akan membutuhkan ilmu. Dan barang siapa membutuhkan kehidupan yang baik kedua-duanya, maka sesungguhnya ia akan membutuhkan ilmu. Jadi pokok dasar pemahaman yang harus kita bangun yang pertama adalah ilmu yang menjadi pokok dasar suatu amal kebaikan atau suatu amalan. Al ilmu qabla amal wa qaul. Ilmu itu adalah sebelum amal dan sebelum perkataan ya. Jadi ilmu itu adalah sangat mendasar sekali yang harus dipahami oleh setiap muslim. Ketika seseorang memiliki ilmu, maka sesungguhnya akan mudah semuanya mereka lalui. Kita melihat suatu contoh ya, atau satu analogi kecil, misalnya kita menghendaki dalam kehidupan dunia ini, kita mengingini suatu contoh ibu-ibu ya, ibu-ibu membuat suatu makanan misalnya, dia ingin membuat suatu makanan tertentu misalnya, atau cake atau apa ya. Tentu mereka harus memiliki dasar-dasar keilmuan sebelum mereka mengerjakan atau sebelum mereka membuat makanan yang diinginkannya, yaitu adalah ilmu. Di sini adalah resep ya, sesuatu ilmu yang menjadi dasar utama untuk mengerjakan suatu hal yang ingin mereka buat. Ketika ilmu itu telah dikuasainya, ketika ilmu itu telah dipahami betul ya, maka seluruh amalan akan dimulainya. Perbuatan yang harus apa yang akan diperbuat oleh dirinya, yaitu dari menyiapkan segala sesuatu bahan-bahannya, menyiapkan segala sesuatu peralatannya, sehingga barulah ilmu itu mulai diaplikasikan di dalam satu rentetan pembuatan makanan tersebut. Inilah analogi dasar tentang ilmu ya. Jadi untuk membuat suatu makanan tertentu, dia harus memahami keilmuannya, harus memahami ilmunya, sehingga dengan ilmu itu terciptalah suatu kreasi makanan yang diinginkannya. Itulah satu analogi yang harus kita bangun bersama. Tidak jauh berbeda ketika kita menghendaki suatu kehidupan yang baik di akhirat ya. Kita tidak hanya dengan bermodalkan suatu perkataan doa ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhiratil hasanah wa qina adzabannar ya. Tidaklah cukup seseorang itu
hanya mengandalkan satu perkataan doa tersebut tanpa harus memiliki satu perbuatan yang mengarah kepada hal tersebut. Karena hakikatnya dunia dan akhirat itu adalah terlintas satu benang merah yang menunjukkan satu kesinambungan antara dirinya di dunia dan di akhirat. Jadi di sana tidak putus ya. Jadi ilmu inilah yang akan mendasari seseorang untuk melakukan suatu amal. Ketika seseorang menghendaki satu kehidupan yang baik di akhirat, maka sesungguhnya ilmulah yang menjadi dasar utama yang harus dia lakukan. Tanpa sebuah ilmu, maka sesungguhnya semuanya adalah sia-sia ya. Rasulullah SAW menyebutkan di dalam satu hadis lain bahwasanya man amila laisa amruna fahuwa radun. Satu amalan ya, yang dilakukan tanpa dasar atau tanpa contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW, maka dia adalah fahuwa radun, maka dia adalah tertolak ya. Maka ilmu ini sangat penting sekali. Bagaimana kita bisa menjalankan suatu agama ini, menghendaki suatu kehidupan yang baik di akhirat, maka itu ilmu yang akan menjadi dasar utamanya. Yang kedua, kita bisa melihat dari satu dalil di dalam Al-Qur'an ya, di mana surat Al-Isra ayat 36 dijelaskan. Di situ dikatakan bahwasanya wala taqfu ma laysa laka bihi ilm ya. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu tanpa dasar ilmu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menandaskan di dalam ayat tersebut bahwasanya Allah memberikan suatu larangan yang keras ya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm ya. Janganlah kamu mengikuti sesuatu tanpa ada dasar ilmunya. Jadi ketika tidak memiliki dasar ilmu di dalam agama ini ya, maka sesungguhnya orang tersebut adalah melakukan suatu amal ibadah yang boleh dikatakan ini adalah suatu hal yang ngawur ya, suatu hal yang tidak memiliki dasar ilmu ya. Kembali lagi kepada satu analogi ringan ya tentang makanan tadi ya. Kita tidak akan bisa membuat suatu cake ya, suatu roti misalnya ataupun apapun makanannya tanpa ada resep yang jelas yang menjadi acuan dalam membuat makanan tersebut ya. Kita tidak bisa secara acak ya, ngawur gitu, membuat makanan tanpa ada dasar keahlian di sana. Nanti apalah jadinya begitu. Begitupun halnya kehidupan akhirat yang kita dambakan, kehidupan akhirat yang menjadi suatu cita-cita tertinggi bagi seorang muslimah ya. Bagi seorang orang yang beriman, menghendaki suatu kehidupan di akhirat yang mulia, menghendaki suatu kebahagiaan di akhirat, menghendaki suatu keselamatan di akhirat ya. Maka ketika itu dilakukan hanya dengan modal asal-asalan, maka hasilnya pun tidak akan maksimal ya. Maka itu harus didasari dengan ilmu. Ma laisa lak wala taqfu ma laisa laka bil ilm. Inna sam'a wal basar. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan wal fuad ya, wal fuada itu adalah nurani atau boleh dikatakan dia adalah hati ya. Jadi sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan fuad itu kalau kita analogikan adalah di dalam dada ini adalah sudur ya, di dalam dada. Kemudian di dalam dada ini ada gumpalan daging ya, atau gumpalan darah ya. Di situ disebut adalah fuad. Fuad itu punya sifat yaitu adalah qalbi ya. Dia adalah sifatnya adalah bolak-balik, maka dia harus diikat dengan kuat ya. Karena sesungguhnya apa? Pendengaran dan penglihatan serta hati nurani ya, itu akan dipintai satu pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di situ dikatakan bahwasanya kulu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi setiap kulu itu setiap. Jadi semua ya. Semuanya ya. Semua itu akan dipintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik penglihatan kita, pendengaran kita ataupun hati kita, itu semuanya akan dipintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini sangat penting sekali seseorang memahami ilmu sebelum mereka beramal. Kembali lagi bahwa al ilmu qabla amal wa qaul. Ilmu itu sebelum perkataan dan
amalan atau perbuatan ya. Jadi setiap segala sesuatu harus didasarkan kepada ilmu.